Monitor Naren sudah bergabung. Sudah, Bapak. Oke, teman-temannya diingatkan lagi ya untuk join Zoom. Baru 8 orang ini. Erin sudah bergabung ya? Sudah, Pak. Oke, kelompoknya dicek yang bertugas presentasi hari ini. Baik, Pak. Oke, sudah semua? Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Oke, kita mulai kuliah kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore semuanya. Sore, Pak. Oke, jumpa lagi di kuliah Pendidikan Konservasi pertemuan ke 11 ya. Sebelum kita mulai kuliah, kita berdoa dulu. Kita awali dengan membaca doa. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, selanjutnya ada presentasi dari kelompoknya Erin ya. Monggo kepada kelompoknya Erin dipersilakan. Bentar Pak, ini lagi mau nampilin PPT-nya dulu Pak. Oke, gimana Pandu sudah?
Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat sore teman-teman semuanya. Eh, Sebelumnya saya dan teman-teman kelas 9 mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah hadir di mata kuliah Pendidikan Konservasi pada sore hari ini. Dan terima kasih juga buat Pak Amnan yang sudah memberikan kesempatan bagi kami kelompok 9. Dan kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi dari kelompok 9 yaitu tentang infrastruktur dan energi transportasi hijau. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Erin Widianingrum dengan NIM akhir 035. Yang kedua, saya sendiri, Pandu Tirta dengan NIM akhir 241. Yang ketiga, Putri Aisyah Salsabila dengan NIM akhir 036. Yang keempat, Satrio Bimantoro dengan NIM akhir 224. Yang kelima ada Muhammad Faiz Zikri dengan NIM akhir 225. Ini langsung saja ke pengertiannya. Jadi, pengertiannya transportasi hijau ini atau transportasi berkelanjutan adalah sistem transportasi yang dirancang untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Jadi, konsep ini mencakup berbagai metode transportasi yang meminimalkan penggunaan bahan bakar fosil, menurunkan emisi gas rumah kaca, dan mengurangi polusi udara serta kebisingan. Tujuan utamanya yaitu transportasi hijau ini adalah mencapai mobilitas yang efisien, hemat energi, dan ramah lingkungan. Kemudian ada kebutuhan infrastruktur hijau. Yang pertama, fasilitas transportasi ramah lingkungan, yaitu ada jalur khusus sepeda dan pejalan kaki. Kemudian ada transportasi umum berbasis listrik atau hidrogen. Kemudian ada area parkir ramah lingkungan dengan panel surya. Kemudian yang kedua, energi dan teknologi hijau. Itu ada stasiun pengisian kendaraan listrik, kemudian penggunaan energi terbarukan atau surya dan angin, kemudian lampu jalan hemat energi dan sistem transportasi cerdas. Lalu yang ketiga, ada kebijakan dan dukungan pemerintah, yaitu isinya insentif penggunaan kendaraan listrik, kemudian ada standar emisi rendah, kemudian pengembangan kota dan transportasi berkelanjutan. Next. Selanjutnya ada transportasi hijau. Transportasi hijau adalah sistem transportasi ramah lingkungan yang mengurangi emisi polusi dan penggunaan energi fosil. Contoh di Universitas Negeri Semarang yaitu ada fasilitas sepeda yang dipinjam di fakultas-fakultas. Contohnya Fakultas Fisip yang sudah menyediakan sepeda yang bisa dipinjam oleh mahasiswa UNES. Terus ada shuttle listrik yang warna kuning itu buat mahasiswa maupun dosen maupun staf buat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Ada juga pedestrian friendly pad dan area parkir kendaraan ramah lingkungan.
Manfaatnya yaitu satu, lingkungan udara lebih bersih, emisi karbon dioksida berkurang. Yang kedua, dari segi ekonomi yaitu hemat energi seperti pengeluaran uang bensin dari kendaraan pribadi dan pengeluaran kampus dan mahasiswa berkurang. Yang ketiga, dari sosial, kampus lebih nyaman dan ramah bagi semua aktivitas. Yang keempat, bagi kesehatan yaitu mahasiswa lebih aktif bergerak dan mengurangi stres. Tantangannya yaitu tantangan yang ada di kampus yaitu biaya pembangunan jalur sepeda atau shuttle. Yang kedua, perilaku mahasiswa dan staf yang sudah terbiasa memakai kendaraan pribadi. Yang ketiga, keterbatasan ruang dan integrasi dengan transportasi yang ada. Yang keempat, ada pemeliharaan fasilitas transportasi hijau agar tetap berfungsi. Ya, untuk selanjutnya pertumbuhan infrastruktur transportasi hijau. Pertumbuhan infrastruktur transportasi hijau menunjukkan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana ramah lingkungan seperti kendaraan listrik, jalur sepeda, dan transportasi umum berbasis energi bersih. Tujuannya untuk mengurangi polusi, emisi karbon, dan ketergantungan pada bahan bakar fosil demi mobilitas berkelanjutan. Selanjutnya ada inisiatif kebijakan infrastruktur transportasi hijau. Inisiatif kebijakan infrastruktur transportasi hijau di Indonesia berfokus pada upaya untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan akibat polusi udara dan emisi karbon yang dihasilkan oleh sektor transportasi. Beberapa kebijakan yang telah diterapkan atau sedang dikembangkan di Indonesia untuk mendukung pengembangan transportasi hijau, yaitu pertama itu ada pengembangan kendaraan bermotor listrik atau KBL. Berdasarkan Perpres nomor 55 tahun 2019, pemerintahan mendorong penggunaan kendaraan listrik untuk mencapai target nasional pada 2025. Bentuk dukungannya antara lain insentif fiskal bagi produsen dan pengguna. Kedua ada pembangunan stasiun pengisi daya listrik. Terus pembebasan pajak untuk kendaraan listrik dan baterainya. Tujuannya agar masyarakat beralih dari kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Kedua, transportasi umum ramah lingkungan. Pemerintah mengembangkan sistem transportasi umum yang lebih efisien dan dan rendah emisi seperti Transjakarta itu dengan bus berbahan bakar gas dan listrik, kereta listrik atau KRL untuk kendaraan pribadi, RT Jakarta dan Palembang sebagai transportasi massal modern dan bersih. Ketiga, pajak dan insentif transportasi hijau. Kendaraan listrik mendapat potongan atau pembebasan pajak, sementara kendaraan berbahan bakar fosil dikenakan pajak lebih tinggi. Tujuannya untuk mendorong masyarakat memilih kendaraan yang ramah lingkungan. Keempat, ada infrastruktur sepeda. Pemerintah daerah mulai membangun jalur sepeda yang aman dan nyaman, terutama di Jakarta dan Bandung, untuk mendukung mobilitas tanpa emisi. Yang terakhir ada program Low Carbon Emission Development Strategy. Program ini
bagian dari komitmen nasional dalam mengurangi gas rumah kaca. Pemerintah bekerja sama dengan sektor swasta untuk mengembangkan sistem transportasi yang berkelanjutan dan hemat energi. Jadi kesimpulannya, infrastruktur transportasi hijau ini yaitu salah satu konsep yang merupakan elemen penting dan mendasar dalam upaya global untuk mencapai pembangunan kota yang berkelanjutan dan mengatasi masalah perubahan iklim, polusi udara, dan kemacetan. Selanjutnya, sesi pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan dari Frida Pristia. Benar. Ya, untuk pertanyaan pertama, Frida Kristiani Sawat dengan NIM 096. Bagaimana infrastruktur hijau dapat membantu mengurangi dampak perubahan iklim? Infrastruktur hijau membantu mengurangi dampak perubahan iklim dengan 1. Menyerap karbon melalui vegetasi yang menurunkan emisi CO2. 2. Menurunkan suhu lingkungan dan menghemat energi bangunan. 3. Mengendalikan banjir lewat resapan air alami. 4. Mengurangi polusi udara dan air. 5. Meningkatkan keanekaragaman hayati serta kualitas hidup manusia. Yang kedua ada dari Janisa Harahap dengan NIM 2404080008. Bagaimana cara kampus bisa mengubah kebiasaan mahasiswa, dosen, dan staf lainnya yang sudah terbiasa menggunakan kendaraan pribadi? Menurut pendapat kami, berikut pendekatan yang bisa dilakukan kampus secara bertahap, yaitu perbaiki dan sediakan alternatif transportasi yang layak, seperti shuttle kampus yang gratis, dan melayani rute dari titik-titik strategis, fasilitas parkir sepeda, dan jalur pejalan kaki atau sepeda yang aman dan teduh, kerjasama dengan transportasi umum untuk mendapatkan tarif khusus seperti shuttle, kebijakan park dan ride, area parkir di luar kampus, dan transportasi internal ramah lingkungan seperti bus listrik dan sepeda kampus. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Ikil Gina Nabila dengan NIM akhir 008. Banyak kampus bangun gedung baru untuk meningkatkan kualitas belajar, tapi area hijau jadi berkurang dan listrik makin boros. Menurut kalian, apakah pembangunan seperti itu masih bisa disebut kampus hijau? Jadi pertanyaannya, jadi jawabannya secara prinsip tidak bisa langsung disebut kampus hijau jika pembangunan gedung baru justru mengurangi ruang hijau dan meningkatkan konsumsi energi. Namun pembangunan bisa tetap sejalan dengan konsep kampus hijau jika dilakukan dengan pendekatan berkelanjutan, misalnya dengan desain pembangunan hemat energi atau ventilasi alami, panel surya, pencahayaan efisien. Kemudian mengganti atau memulihkan area hijau di atap, dinding, atau sekitar bangunan. Kemudian manajemen air dan limbah yang ramah lingkungan. Jadi kuncinya bukan pada jumlah gedungnya, tetapi bagaimana pembangunan dilakukan tanpa mengorbankan keseimbangan ekologis kampus. Apakah sudah menjawab, Kak Nabila?
Iya, sudah. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan nomor 4 dari Kak Adelia Feni dengan akhiran NIM 014. Apakah suatu transportasi dapat langsung disebut hijau hanya karena tidak menghasilkan polusi saat digunakan atau harus dinilai juga dari sumber energi yang digunakan serta dampak limbah dan keberlanjutannya di masa depan? Jika demikian, energi apa yang saat ini dianggap paling ramah lingkungan sebagai contoh? Jadi transportasi itu tidak bisa langsung disebut hijau hanya karena tidak menghasilkan polusi saat digunakan. Kita juga harus menilai dari sumber energinya, proses produksinya, dan dampak lingkungan secara keseluruhan. Contohnya tuh kayak kendaraan listrik, itu kalau listriknya dari batu bara atau baterai yang sulit diurai itu didaur ulang itu sama aja tetap menimbulkan emisi. Terus energi yang saat ini dianggap paling ramah di lingkungan itu bisa energi yang terbarukan itu kayak matahari, angin, air, dan bioenergi karena lebih berkelanjutan dan menghasilkan emisi yang sangat rendah. Apakah menjawab? Iya, terima kasih. Pertanyaan kelima dari Alisa Delisa P. dengan NIM 017. Melihat saat ini banyaknya kendaraan listrik yang sudah digunakan di Indonesia, terlebih hal ini didukung oleh pemerintah yang memberikan keringanan pajak kendaraan listrik. Apakah menurut kelompok Anda penggunaan kendaraan listrik bisa menjadi alternatif yang lebih baik dibandingkan kendaraan berbahan bakar bensin atau sebaliknya? Malah meningkatkan polusi udara dari pengembang listrik untuk mengisi daya. Kendaraan listrik memang lebih baik karena tidak menghasilkan polusi langsung dan lebih efisien, namun belum sepenuhnya ramah lingkungan. Hal ini karena listrik di Indonesia masih banyak berasal dari batu bara dan limbah baterai, belum tertangani dengan baik. Jadi, kendaraan listrik bisa jadi alternatif yang lebih baik jika sumber energinya berasal dari energi terbarukan dan sistem daur ulang baterai ditingkatkan. Bagaimana, Mbak Alessia? Apakah menjawab? Bisa menjawab. Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan nomor 6 dari Maulana Anindita dengan NIM 2404220009. Menurut Anda, apakah transportasi listrik itu memang benar-benar ramah lingkungan? Dikarenakan limbah baterainya yang beresiko menumpuk di masa depan dan aktivitas penambangan litium yang merusak lingkungan. Secara umum, transportasi listrik memang lebih ramah lingkungan dibanding kendaraan berbahan bakar fosil karena tidak menghasilkan emisi gas buang langsung saat digunakan. Namun, benar juga bahwa ada dampak lingkungan tersembunyi, terutama dari yang pertama, penambangan litium, nikel, dan kobalt untuk baterai yang bisa merusak ekosistem dan mencemari tanah. Yang kedua, limbah baterai bekas yang berpotensi menumpuk jika tidak dikelola dengan sistem daur ulang yang baik. Jadi, transportasi listrik bisa benar-benar ramah lingkungan hanya jika seluruh rantai produksinya dari penambangan, pembuatan, penggunaan, hingga daur ulang baterai dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Jadi kesimpulannya, transportasi listrik belum sepenuhnya hijau, tetapi merupakan langkah menuju arah yang lebih hijau, asalkan masalah limbah dan penambangan ditangani dengan baik. Apakah sudah jelas, Kak Maulana? Oke, Kak. Next. Pertanyaan nomor 7 dari Vera Malihatus Zahro dengan NIM 2404080049. Pertanyaannya,
Menurut Anda, apakah biaya tinggi dalam membangun infrastruktur hijau merupakan hambatan utama, atau justru kurangnya kesadaran masyarakat yang menjadi masalah sebenarnya? Keduanya berperan, tapi kurangnya kesadaran masyarakat sering menjadi masalah utama. Biaya pembangunan infrastruktur hijau memang tinggi di awal, tapi manfaatnya jangka panjang menghemat energi, mengurangi banjir, dan meningkatkan kualitas hidup. Tanpa kesadaran dan dukungan masyarakat, investasi sebesar apapun sulit berhasil karena fasilitas hijau bisa saja tidak dijaga atau dimanfaatkan dengan baik. Jadi, kesadaran dan perubahan perilaku harus berjalan seiring dengan investasi fisik agar infrastruktur hijau benar-benar efektif. Apakah sudah jelas, Kak Vera? Udah, terima kasih. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Eliasya Afsun Magviro dengan email 041. Inisiatif penerapan kebijakan pajak dan inisiatif untuk transportasi hijau apakah akan meningkatkan penggunaan transportasi hijau di kampus? Padahal belum ada pajak saja sudah malas jalan kaki ataupun naik shuttle dan lebih menggunakan kendaraan pribadi. Di kebijakan pajak dan insentif bisa membantu, tapi tidak cukup jika berdiri sendiri. Orang akan beralih ke transportasi hijau hanya jika alternatifnya nyaman, aman, dan praktis. Jadi selain pajak atau insentif kampus perlu pertama meningkatkan kualitas shuttle dan jalur kaki, perjalanan kaki. Kemudian menyediakan parkir terbatas atau berbayar untuk kendaraan pribadi. Kemudian memberi penghargaan atau kemudahan bagi penggunaan transportasi hijau. Jadi, kebijakan pajak bisa efektif jika disertai fasilitas dan budaya pendukung. Bagaimana? Apakah sudah menjawab Kak Aliasya? Eliasya? Baik, sudah. Terima kasih. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami yaitu kelompok 9. Mohon maaf bila jawabannya kurang nyambung atau kurang jelas. Barangkali ada tambahan dari Pak Amnan. Oke, ada sebentar. Saya presentasi dulu ya. Gantian share screen. Ini temanya beda ya, transportasi hijau. Oke, saya panggil dulu, silakan bisa standby. Janesa, Hadir, Pak. Adam, Adam, Adam nggak ada. Oke, Fadli, Hadir, Rashid Pak. Hadir, Pak. ada. Ulia Fitri, Pak, maaf. Hadir, Pak. oke. Eliasha, Betul. Bukan konservasi. Konservasi masa baru dapat kamu? Eliasha, nggak ada. Kok Ulia? Eliasha ya. Cecila, Hadir, Bapak. Siti Khadijah, Hadir, Maaf, Bapak. Bapak. Eliasya itu hadir. Saya tadi kan menjawab pertanyaan juga. oh ya, oke. Vera tadi udah ya. Oke, Frida, Hadir, Pak. Benigno, Benigno, Benigno nggak ada. Salva, Hadir, Bapak. oke. Bintang, Hadir, Bapak. Fisha, Hadir, Bapak. Aurel, Hadir, Pak. Ajeng, Hadir, Pak. Ajeng, Hadir, Pak. oh ada. Ajeng ada. Oke. Ihilina, Hadir, Pak. Maulana, Hadir, Pak. oke. Panji Mahesa, Hadir, Pak. Galih Kusuma, Galih Kusuma, nggak ada. Taufik Dwi,
Taufik Hadir, Pak. ada, oke. Adelia Feni, Hadir, Pak. Aisyah Kurnia, Hadir, Pak. Nesa Tabayana, Hadir, Pak. Elis, Hadir, Pak. Kanaya, Hadir, Pak. Rizky Cahya, Hadir, Pak. Rasikah, Hadir, Pak. Alferel, Hadir, Pak. Irfan Hakim, Ainaul, Ainaul, Ainaul nggak ada ya. Naren, Hadir. Hadir, Pak. Irsyad Syefa, Hadir, Pak. Farhan Azhari, Hadir, Pak. oke. Yoga Abimana, Hadir, Pak. Bintang Surya, Hadir, Pak. Yanuar, Hadir, Pak. oke. Januar Syafi, hadir. Hadir, Pak. oke. Galang Mahardika, Hadir, Pak. oke. Ardiansyah, Hadir, Pak. Lulu Bagus Setiawan, Hadir, Pak. Noval Zaki, Hadir, Pak. Axel, Hadir, Pak. Ferdian, Hadir, Pak. Noval, Hadir, Pak. Satrio, Hadir, Pak. Pak Zikri, Hadir, Pak. oke. Pandu, Hadir, Pak. Erin, Hadir, Pak. Putri Aisyah, Hadir, Pak. Siti Ma'rifah, Hadir, Pak. Rinaya Cantika, ada? Rinaya nggak ada ya. Fajar Gilang, Hadir, Pak. Ikhwan Nur Fadilah, Hadir, Pak. Sarah Meta, Hadir, Pak. Vicky Aulia, Hadir, Pak. Ahmad Gumilang. Hadir, Pak. Oke, adakah yang mau konfirmasi yang saya tandai THTA hari ini? Maaf, Pak. Adam Ahoy Rosid hadir, Pak. Adam, NIM atas tadi ya? Iya. Adam, oke. Ada lagi? Saya Ainul Mardiah, Pak. Ini Hadir. Ainaul. Oke, Ainaul ada. Benigno itu, Pak. Mic-nya bermasalah. Tapi hadir di Zoom. Hadir, Pak. Oke. Ada lagi? Ya. Oke. Rinaya hadir, Pak. Telat. Bentar. Rina ini berapa? Urutan keberapa maksudnya? Dari bawah, Pak, hasilnya, Pak. Rina Cantika bukan? Iya, Pak. Oh, ini di atas. Oh ya, ding. 51. Oke, sudah ya. Oke, materi hari ini tentang kendaraan hijau gitu ya. Ini yang saya share screen sekarang apa? Yang muncul di layar kalian apa? Mobil, Pak. listrik. Oke. Mobil listrik. Suaranya sudah muncul belum ya? Oke, saya ulangi aja deh. Share screen-nya. Ini share sound. Oke, silakan bisa disimak. Masa depan. Yang karena itulah banyak pabrikan yang bekerja keras untuk mengembangkan teknologi tersebut. Simak videonya sampai habis. Sebelum lanjut, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau menonton dan mau subscribe kami. Apabila teman-teman menyukai channel kami dan ingin mendukung perkembangan kami, jangan lupa subscribe kami ya. Pada tahun 1885, mobil listrik modern dibuat pertama kali oleh Carl Benz. Konsep mobil yang bertenaga listrik sudah ada sebenarnya pada abad ke-18 dan Gustav Troff lah yang membuat konsep tersebut pada tahun 1881.
Sudah banyak ilmuwan serta inovator dari Hungaria, Belanda, dan Amerika yang fokus mengembangkan konsep kendaraan bertenaga listrik dan menciptakan beberapa mobil listrik dengan skala kecil. Di tahun 1890, mobil listrik mulai ada perkembangan, yaitu bisa mengangkut 6 penumpang dan melaju dengan kecepatan 22 km per jam. Mobil ini merupakan buatan William Harrison, yang dikenal sebagai ahli kimia, gengs. Di tahun selanjutnya, model mobil listrik sudah mulai banyak dan bermunculan di kota New York, Amerika. Bahkan taksi pun menggunakan mobil listrik pada saat itu di Inggris dan di Amerika, gengs. Lalu pada abad 19, mobil listrik mengalami puncak kejayaan sebagai transportasi utama. Lalu seiring waktu dan pertumbuhan ekonomi di Amerika, orang-orang mulai beralih ke kendaraan yang ditemukan oleh Henry Ford. Walaupun mengalami pasang surut serta mengalami penurunan minat bahkan kepercayaan tentang mobil listrik, di era sekarang ini mobil listrik mulai kembali mendapatkan setitik cahaya masa depan. Lahirlah Tesla, membuat semua pabrikan berlomba-lomba mengembangkan teknologi energi bersih. Manfaat mobil listrik merupakan mobil tanpa emisi gas buang. Berkat baterai lithium-ion, mobil listrik sama sekali tidak membakar minyak untuk tenaga mesin, gengs. Meskipun begitu, mobil listrik menghasilkan polusi non-knalpot. Polusi tersebut dihasilkan oleh ban dan juga bantalan rem. Mobil listrik termasuk boros dalam konsumsi ban. Perusahaan ban Amerika Serikat menyebutkan bahwa mobil listrik 30% lebih sering ganti ban dibandingkan mobil konvensional, gengs. Namun para produsen menyadari hal tersebut, gengs. Apalagi peraturan dunia tentang pengetatan emisi sangat gencar, namun tidak dengan ban dan juga rem. Para produsen mobil listrik sadar hal itu. Maka dari itu, ban dan rem kendaraan modern kualitasnya jauh lebih baik dari sebelumnya. Siklus pembuatan mobil listrik sama dengan mobil biasanya, gengs. Dengan memulai bahan baku yang diekstrasi, dimurnikan, diangkut, dan diproduksi menjadi komponen yang akan dirakit untuk memproduksi mobil. Mobil listrik lebih banyak menghasilkan emisi karbon menurut Union of Concerned Scientists. Kenapa begitu? Karena mobil listrik menyimpan energi dalam baterai besar. Hal itu membuat biaya lingkungan menjadi tinggi, gengs. Baterai lithium-ion terbuat dari nikel, kobalt, dan grafit yang hanya ada di bawah permukaan bumi, gengs. Oleh karena itu, tergantung pada aktivitas penambangan dengan proses yang sangat mencemari. Makanya timbul pertanyaan, apakah mobil listrik lebih hijau atau tidak? Yang namanya baterai, kita semua tahu pasti ada masa hidupnya. Kebutuhan baterai jadi meningkat karena banyaknya produsen mobil listrik yang sudah mengembangkan teknologi lebih canggih dari sebelumnya, gengs. Para produsen pun sadar hal tersebut bakalan berdampak bagi lingkungan. Untuk itulah berbagai cara untuk mendaur ulang atau mengambil kembali komponen dari baterai yang sudah habis pada masanya. Jadi jawabannya, industri daur ulang baterai akan terus berkembang dan memungkinkan mobil listrik jauh lebih hijau, gengs. Untuk mobil listrik pada era modern ini, secara umum mobil listrik modern lebih ramah lingkungan di sepanjang siklus hidupnya. Apalagi negara maju seperti Norwegia, Jerman, atau Costa Rica secara bersamaan meningkatkan komitmennya untuk menaruh tenggat waktu untuk mengakhiri mobil konvensional di negaranya, gengs. Jadi kesimpulannya, banyaknya kemajuan teknologi membuat mobil listrik jauh lebih baik dan menjadi harapan bagi manusia untuk menciptakan kendaraan yang ramah bagi lingkungan. Perkembangan teknologi yang semakin terasa saat inilah yang membuat harapan itu ada, gengs. Jadi kita jangan sampai takut untuk berubah dari zona nyaman. Perbaikan itulah yang membuat kekurangan menjadi sebuah kesempurnaan, gengs. Sekian informasi dari kami. Oke, tadi ada video singkat tentang mobil listrik di dunia gitu ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan di Indonesia? Ya, saya rumahnya ini kan Genuk kan ya. Selama di perjalanan itu sering banget ya melewati mobil-mobil listrik ya. Baik itu dari Ioniq, dari Hyundai, dari BYD. Kalau Tesla belum ada, sejauh ini belum ada yang saya lewati. Ya, kendaraan yang berupa motor pun sudah banyak ya. Ada Alfa, ada merek-merek yang lain.
Eh, ini menarik karena minat eh, minat mobil listrik ya kendaraan listrik di Indonesia sudah meningkat gitu. Tapi ke depan sepertinya tidak akan mendominasi ya teman-teman karena cuaca di Indonesia yang cukup panas ya dan apalagi di Semarang ya kalau sudah hujan itu ya parah banget itu. Nah, di sini mobil listrik punya keunggulan ya yaitu pertama tidak punya knalpot ya jadi tidak menghasilkan emisi ya emisi buang yang berjalan itu nggak ada tapi emisinya terpusat di pabrikannya ya kemudian yang kedua tidak perlu servis berkala ya karena tidak ada oli tidak ada bensin yang nggak perlu servis sebulan atau 2 bulan sekali itu nggak perlu jadi biaya untuk servisnya itu bisa disimpan ya atau dibuat jajan yang lain kayak gitu saya pernah ditawari ini ya kendaraan listrik di Sampangan gitu eh, untuk biaya perjalanan ya 1 jam itu ini ya bisa dikalkulasi ya. Saya dengan menggunakan bensin dari Genuk ke UNES itu sehari 1 liter ya. Jadi sekali ngisi 30.000 itu bisa untuk 3 hari. Ya, sedangkan kalau menggunakan kendaraan listrik itu hanya 3.000 saja ya 3.000 rupiah saja ya karena harga listrik yang jauh lebih murah gitu 3.000 itu udah PP loh ya udah PP udah berangkat sama pulang gitu jadi kalau dihitung-hitung secara ini ya secara harga memang lebih murah gitu tapi untuk harganya memang lebih mahal ya motor listrik itu dibanderol dengan paling murah itu 38 juta ya 38 juta itu lebih mahal. Dapatnya pun mirip-mirip PCX ya, PCX yang di kita tuh harganya 30 jutaan gitu. Ya. Itu yang versi lebih mahal lagi ada 45 juta dan 50 juta itu baru untuk motor gitu. Nah, kekurangannya yaitu masih perlu dicas ya masih perlu dicas. Jadi eh, tidak seperti LPG gitu ya teman-teman ya. Kan kalau teman-teman pakai LPG habis tinggal nuker ke toko, udah dapat lagi yang baru gitu ya. Kalau di mobil listrik ini masih dicas manual gitu ya. Yang namanya ngecas kan kita tentunya lebih lama ya dengan daya baterai yang besar gitu, ngecasnya sampai 4 jam. Ya 4 jam ini kalau teman-teman nungguin ya bisa ini ya bisa jenggoten gitu ya karena 4 jam itu cukup lama ya dan kadang-kadang bisa apa tidak diperhatikan udah 4 jam tahu-tahu udah full atau overload gitu ya bahkan kalau di Indonesia ini karena panas gitu ya itu bisa terbakar ya mobilnya atau kendaraan sepeda motor listriknya bisa terbakar kayak gitu. Nah, jadi sebetulnya kalau kendaraan listrik itu kurang cocok di Indonesia, ya karena suhunya yang cukup panas, ya, dan sering banjir juga gitu. Nah, kendaraan listrik itu cocok untuk di negara-negara yang 4 musim. Ya, kenapa? Karena kendaraan listrik itu bagus kerjanya, kinerjanya bisa optimal itu ketika musim dingin. Ya, jadi listrik tetap bisa menyala meskipun di luar sedang turun salju. Emang ada apa dengan mobil berbahan bakar minyak ya, berbahan bakar bensin. Jadi kalau mobil atau motor berkendara bertenaga bensin itu bisa membeku ya, bahan bakarnya bisa membeku pada salju gitu ya. Gampangannya contohnya gini. Teman-teman ada yang pernah membeli minyak goreng Barco yang minyak goreng dari kelapa itu ya. Nah, itu pada suhu supermarket yang hanya 16 sampai 20 itu sudah membeku, teman-teman. Ya, apalagi kalau eh, apa pada suhu musim dingin itu ya bisa 0 derajat itu pasti tidak akan bisa jalan. Bayangkan teman-teman mau berangkat kuliah ya, mobilnya mogok nggak bisa di starter. Ya bukan karena belum servis tapi karena bensinnya membeku. Ya tentunya kan teman-teman nggak bisa. Ya jadi hanya bisa mengandalkan kendaraan umum gitu. Oke, sejauh ini kendaraan umum sudah bagus ya. Tapi kalau jangan dibilang ini di Semarang, bukan ini bukan di Semarang ya. Kalau di Semarang kita tahu sendiri bahwa kendaraan umum itu masih kurang ya. Eh,
terbukti dari ini ya, servisnya kurang ya. Kemarin ada BRT yang mogok di Ngalian gitu, kemudian bahkan terbakar gitu ya. Kemudian ketika naik tanjakan Gombel atau tanjakan Terangkil itu ngebul banget ya. Itu masih perlu dievaluasi ya, supaya tidak menimbulkan pencemaran lebih lanjut gitu. Jadi eh, kendaraan umum yang ramah lingkungan dan juga ramah ramah disabilitas gitu ya. Oke, nah bagaimana dengan di UNES? Bagaimana dengan di UNES? Ya, UNES punya kendaraan hijau banyak ya. Ada sepeda, ada kendaraan apa motor listrik, ada shuttle ya. Dan sebentar lagi akan ada bis listrik itu. Nah, shuttle yang teman-teman pakai ya itu salah satu kebanggaan UNES ya yang membuat UNES bisa menempati lima besar ya UI Green Metric gitu. Ya, memang saya jadi desain terbuka ya, jadi untuk naik turun penumpang lebih mudah itu. Nah, dulu UNES juga punya ini ya sepeda ya sepeda kuning kayak UI gitu. Tapi seiring berjalannya waktu semakin berkurang ya karena konon katanya sepedanya itu dijual oleh mahasiswa gitu. Jadi pinjem dengan KTM fiktif gitu, kemudian tidak dikembalikan ya, melainkan dialih kepemilikan gitu. Oke. Eh, tantangan ke depan ya, tantangan ke depan untuk bahan bakar mobil listrik ya, itu eh, perlu inovasi khususnya terkait bahan baku baterainya yang diharapkan tidak dari lithium ion ya, karena lithium ion tadi harus nambang ya, eh, apa satu kendaraan itu butuh 6 kilo ya. Jadi butuh banyak banget. Ya, dan kemudian baterainya tadi hanya bertahan 8 sampai 10 tahun. Ya, tentunya ini akan menjadi limbah B3 ke depan. Ya, limbah apa berbahaya yang mengancam kehidupan kita semua gitu. Oke, gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, cukup ya. Sudah jam 4. Kalau nggak ada pertanyaan, tadi pertanyaan sudah dijawab semua ya. Terkait dengan pembangunan ya, eh, yang memang seharusnya tetap meninggalkan ruang hijau, ruang terbuka hijau 30%. Ya, kalau teman-teman mau melihat percontohan kampus yang baik, itu ada di FMIPA, di mana area terbuka hijau kami masih lebih dari 30% gitu. Fadli, silahkan. Izin bertanya Pak, menyinggung tentang eh, BRT tadi yang sering mengeluarkan asap hitam tadi. Yang saya pertanyakan itu, apakah itu merupakan faktor dari BRT-nya sendiri atau faktor dari bahan bakarnya? Gimana semisal kalau faktor kurang itu ya, udah terdengar belum Pak Aris? Bisa diulangi, Oke. Jadi saya Fadli? menyinggung tentang yang BRT tadi, Pak, yang sering mengeluarkan asap kendaraan, nah, gitu. Nah, itu yang mau saya tanyakan itu apakah itu faktor dari mesin BRT-nya atau faktor dari bahan bakarnya, Pak. Semisal kalau faktor dari bahan bakarnya, ke kenapa kita tidak meningkatkan nilai oktan dari bahan bakar tersebut, Pak, sehingga dari kendaraannya itu kayak mengurangi emisi karbon monoksidanya itu, Pak. Oke, baik, terima kasih, Fadli. Jadi di sini kita harus menilik ini ya, bahwasanya BRT itu adalah kendaraan umum, ya, kendaraan umum. Jadi kendaraan umum di sini jujurly itu tidak mengambil untung banyak, ya. Jika dari tarifnya kan untuk pelajar 1.000, untuk umum 3.000, itu pun ujung sampai ujung ya. Jadi bukan by jarak semakin jauh semakin mahal, enggak. Ya, jarak pendek, jarak jauh, bayarnya sama. Nah, di sini yang perlu diperhatikan, teman-teman pernah nggak memperhatikan BRT itu ngisi bensin? Pernah nggak? Yang diisi kan bukan Pertamax, apalagi Pertamax Turbo ya, nggak bakbu ya, nggak nyucuk gitu. Jadi yang diisi itu biasanya biogas ya, yang ini ya,
green biogas itu atau solar biasanya teman-teman. Jadi makanya bisa ngebul kayak gitu karena bahan bakar yang diisi itu adalah solar gitu ya. Di sini pun kita nggak pernah dapat laporan ya bahwa BRT itu diservis kapan ya. Eh, Mungkin teman-teman bisa nanya ya kalau pas lagi naik BRT gitu, Pak kapan terakhir servis gitu? Ya pastinya lebih dari 2 bulan karena keuntungan dari ngelola BRT itu sangat sedikit ya. Jadi anggaran untuk servis, untuk membeli bahan bakar yang lebih ramah lingkungan itu masih minim ya gitu ya. Sehingga masih jauh dari kata sempurna gitu. Yang penting kan ini ya, masyarakat terlayani dengan adanya jalur yang umum gitu. Ya, tapi ya ada yang dikorbankan tentunya, yaitu dari pencemaran lingkungan dari asap kendaraannya, gitu. Gitu ya Fadli ya. Iya, Pak. Terima kasih. Oke, cukup. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri kuliah kita hari ini dengan membaca doa. Semoga kita diberikan kesehatan dan keselamatan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih pada kelompok 9 dan teman-teman yang sudah bertanya. Ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak, Pak. Oke, semangat.